beribadah sekolah minggu. Teman-teman yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, limpah syukur banyak terima kasih Bapa, karena begitu besar penyertaan Bapa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami dalam keadaan sehat diberkati, dan itu semua karena kasih sayang Tuhan Allah Bapa di sorga di dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami Tuhan, agar supaya ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan berkati juga hamba yang sebentar akan membentangkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Kiranya hamba-Mu ini dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak yang ada di rumah, agar supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik, dapat mendengarkan firman Tuhan, serta dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, Ku ingin dengar cerita. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pada minggu yang lalu kita belajar dari firman Tuhan bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan. Jadi kita semua diciptakan oleh Tuhan Allah Maha Kuasa yang ada dari pertama dunia belum diciptakan dan yang akan selalu ada. Dan Tuhan yang sama juga yang merancangkan penciptaan yang luar biasa itu berkata dalam firman-Nya saat ini bahwa Dia merancangkan yang terbaik buat kita semua manusia
tidak terkecuali. Mari kita saksikan bersama video ini untuk melihat bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan video tadi? Apa yang kita boleh perhatikan lewat video tadi? Tentu saja banyak hal ya, tapi yang paling penting adalah tentang apa yang Tuhan perbuat demi untuk kebaikan dari manusia itu. Kita perhatikan bersama bagaimana Tuhan merancangkan kehidupan yang sejahtera bagi manusia. Dia membuat tempat yang indah terlebih dahulu, yaitu Taman Eden, untuk menempatkan manusia di sana. Tuhan juga menumbuhkan pohon-pohon yang berbuah untuk dimakan oleh manusia itu. Tuhan bahkan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk bisa mengusahakan tanah, bahkan manusia memberikan nama untuk binatang-binatang yang ada. Adik-adik, Tuhan benar-benar Allah yang tahu kebutuhan kita manusia. Bahkan Dia tahu bahwa tidak baik kalau manusia itu, yaitu Adam sendiri saja, sehingga Dia menciptakan perempuan sebagai penolong dari Adam. Allah tahu yang terbaik bagi manusia ciptaannya. Dia tahu bahwa manusia
bisa sendiri saja, maka Dia menciptakan pendamping bagi manusia. Allah adalah yang Maha Tahu, oleh karena itu Dia bisa memikirkan apa yang harus dibuatnya untuk membuat kita manusia merasakan damai sejahtera yang dikehendakinya. Allah merancangkan yang terbaik bagi manusia ciptaannya, seperti firman-Nya yang kita baca tadi dan juga adik-adik bisa lihat dari video tadi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya tentang kita semua. Jadi setiap adik-adik itu ada dalam rancangan Tuhan. Dan yang lebih luar biasanya adalah rancangan Tuhan bagi adik-adik dan tentunya bagi kita semua manusia itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu karena Tuhan mau memberikan kepada adik-adik dan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Nah, oleh karena itu, mari tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Allah yang punya rancangan tersebut. Allah yang kita percayai lewat Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik buat kita semua. Ingatlah untuk selalu menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kita lebih mengetahui lagi apa rancangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Dan bagaimana caranya untuk mencari tahu rancangan Tuhan bagi kita? Tentunya dengan rajin membaca firman Tuhan dan tekun dalam doa. Kita harus terus mendekat dan melekat erat kepada Tuhan kita, supaya kita bisa melihat dengan jelas rancangan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Teman-teman, tadi torang sudah dengar cerita Alkitab. Masih semangat tuh memuji Tuhan. Torang menyanyi sama-sama. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Mari saat ini kita berdoa, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu, kami memuji akan kebesaran nama-Mu, karena begitu hebatnya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Biarlah apa yang kami dengarkan bersama boleh menjadi pegangan, pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah kami selalu menjadikan Engkau satu-satunya Allah yang hebat, yang selalu merancangkan kebaikan untuk kami semua. Ya Tuhan, di saat ini kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa saat ini untuk orang-orang yang sakit Tuhan, terlebih mereka yang terinfeksi virus COVID-19.
Yang saat ini Tuhan kami masih dalam keadaan pandemi, kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, Tuhan yang menjamah mereka, memberikan kekuatan kepada mereka agar supaya mereka tetap semangat sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang berasal daripadamu saja. Kami berdoa juga Tuhan di saat ini untuk korban banjir maupun longsor dan bencana-bencana lainnya yang terjadi di daerah kami, di Manado ataupun di daerah-daerah yang terjadi bencana. Tuhan yang melihat mereka, Tuhan turut campur dalam kehidupan mereka, kiranya mereka diberikan penghiburan, apa yang mereka butuhkan, perlukan, kami yakin dan percaya Engkau akan sediakan bagi mereka semua. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang tersentuh, untuk memberikan bantuan kepada korban-korban banjir, longsor ataupun bencana lainnya. Kiranya juga Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan Engkau pasti melihat keikhlasan mereka dalam hal mereka membantu orang-orang ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Engkau selalu memelihara kehidupan kami selalu dalam penglihatan-Mu, sehingga kami tetap Engkau berkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami. Kami mau berdoa juga Tuhan di saat ini untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Jemaat Kanaan Ulindano. Engkau yang melihat kehidupan mereka, Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan setiap hari, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka. Jauh-jauhkanlah Tuhan anak-anak ini dari kecelakaan, dari tangan-tangan jahat, kiranya hanya Tuhan saja yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menjaga dan melindungi anak-anak ini. Berkati pula Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Jemaat Kanaan Ulindano. Kiranya kami semua boleh dengan sukacita memberi diri, dengan tulus ikhlas dalam melayani anak-anak. Jika ada kealpaan, kelalaian kami dalam kami melayani anak-anak, kami mohon ampun Tuhan. Biarlah kami Engkau pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga, keberadaan kehidupan kami di dunia ini, segala harapan cita-cita ke depan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah itu semua hanya terjadi sesuai dan kehendak Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebagai lagu penutup, terang menyanyi sama-sama To God be the glory.
Teman-teman, sampai di sini torang pe ibadah sekolah minggu. Jangan lupa jaga kesehatan, Rajin belajar, rajin berdoa, dan baca kitab suci. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Bye-bye.